Perkenalkan, nama saya Hebri Ceri Rombots dari kelas A3 Keperawatan semester 5 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang kegawat daruratan atau MKKGD mengenai pertolongan pertama pada kasus tenggelam. Nah, kita ketahui dulu bahwa tenggelam itu adalah salah satu hal yang sudah banyak terjadi di sekitar kita dan juga salah satu hal yang bisa mengakibatkan kematian pada seseorang atau korban tersebut. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita sebagai orang yang akan menolong atau pertolongan pada pasien atau korban tenggelam tersebut. Nah, yang pertama-tama itu sebagai awalnya kita harus melakukan pertolongan pertama pada pasien itu dengan cara BHD atau bantuan hidup dasar kepada orang tersebut. Nah, BHD itu kita harus melakukan dengan teknik RJP atau resusitasi jantung paru dengan menggunakan teknik CAB, Compression Airways Breathing. Nah, tahap pertolongan pertama pada pasien tenggelam itu ada beberapa tahap yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu menyelamatkan korban dalam air. Nah, untuk kita menyelamatkan korban dalam air itu kita harus segera mencapai korban tersebut dan juga dibutuhkan lebih dari 2 orang agar membantu korban tersebut untuk mengangkat ke perahu atau ke tempat lainnya yang lebih aman dari pada saat dia tenggelam. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa kita harus angkat korban itu dengan kepala yang ditelungkupkan agar menghindari kecelakaan lainnya kepada pasien atau korban tersebut. Setelah itu kita berikan teknik RJP kepada korban tersebut dengan cara CAB atau Compression Airways Breathing. Nah, compression itu kita lakukan kompresi dada pada korban tersebut dengan 100-120 kali kompresi dada. Yang kedua, airways atau mendongakkan kepala korban. Kemudian taruh tangan kalian di dahi dan angkat dagu korban secara perlahan. Ini untuk membuka jalan nafas korban tersebut. Nah, yang ketiga itu breathing. Breathing itu bantuan nafas dengan memberikan nafas bantuan kepada korban. Ini agar untuk memberikan bantuan pernafasan kepada korban. Nah, biasa muntah itu bisa terjadi pada saat kita melakukan teknik RJP kepada korban. Nah, sehingga kita harus melakukan penanganan muntah. Nah, penanganan muntah yang kita lakukan itu dengan cara memiringkan korban tersebut ke samping dan bersihkan muntahan korban menggunakan jari kalian di dalam mulut korban atau pakaian dan alat penyedot yaitu suction. Selanjutnya menghangatkan kembali korban. Nah, caranya menghangatkan kembali korban itu dengan cara kita membukakan pakaian korban tersebut yang sudah basah agar korban tersebut tidak dingin, dan kita bungkuskan korban tersebut dengan kain yang hangat agar untuk menghangatkan korban tersebut. Nah, untuk kalian yang biasa menghangatkan kedinginan orang tenggelam itu dengan cara minuman hangat itu dihindari karena kita tidak ketahui apa yang akan terjadi atau kasus komplikasi lain yang akan terjadi pada korban tersebut. Nah, jika ada bahaya atau komplikasi lainnya, cara yang ampuh itu kita panggil ambulans atau rujuk korban tersebut ke rumah sakit. Mungkin itu saja penjelasan atau pendidikan kesehatan mengenai kegawat daruratan pertolongan pertama pada korban tenggelam dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton, dan saya akan akhiri dengan promosi tempat saya belajar, yaitu di Manado, lebih tepatnya di Universitas Pembangunan Indonesia. Nah, di dalam Universitas Pembangunan Indonesia ini terdapat 6 fakultas. Yang pertama yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Sastra, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Sosial dan Politik. Nah, terlebih khusus dalam Fakultas Keperawatan, yaitu fakultas saya tempat mengajar. Nah, di dalam Fakultas Keperawatan ini kita sudah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang dan sudah menerima mahasiswa magang ke Jepang di UNPI ini. Maka dari itu mungkin bisa berpedoman untuk kalian magang di Jepang. Nah, tidak lupa juga bahwa Universitas Pembangunan Indonesia ini adalah universitas swasta di Manado yang sudah terakreditasi B. Maka dari itu
saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.